para marketing jangan khawatir kalau foto eventnya sepi, nggak akan dimarahin sama bos-bos kalian lagi karena semakin banyak dapat awareness. Tapi perlu diingat, saat ini fokusnya event adalah mengkomunikasikan value. Fokus ke value apa yang bisa kalian tawarkan ke komunitas, baik ke buyer maupun ke seller yang kalian punya. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk. Pembahasan sesi ini masih melanjutkan dari PR Talk sebelumnya. Nah, yang oke banget untuk disimak pada sesi ini ada tips-tips untuk para generasi millennials dan juga wedding virtual. Oke deh, langsung aja yuk kita dengerin podcastnya. So, we are back in segment 2. Thank you, Mas Ivan, sudah menyediakan waktu di acara PR Talks kita di Sabtu sore hari ini. Hari ini hari Sabtu, tanggal 6 bulan 6. Berarti ini sudah titik tengah buku. Kalau misalkan kita zaman dulu SD sering robek-robek halaman tengah buku, nah ini nih halaman tengah buku yang sering kita robek. Ada catatan baru apa yang akan kita tulis untuk industri dan paling penting adalah untuk karir kita di masa yang akan datang. Nah, ini gue perkenalkan dulu ke Mas Iwan Sofwan, teman baik dari industri event, sudah bekerja di industri event ini udah puluhan tahun. Ya, gue nggak usah ceritakan lagi panjang lebar, karena pasti teman-teman industri udah tahu Mas Iwan Sofwan. Gue kenal dari zaman waktu dulu masih kerja sebagai marketing communication di salah satu perusahaan travel. Terus banyak event-event yang sudah di-handle, baik event terkait dengan leisure maupun dengan bisnis. Maksudnya event B2B maupun B2C. Dan pastinya inovasi-inovasinya terus diciptakan oleh Mas Ivan di industri saat ini, terutama di tempat Mas Ivan bekerja, di Gemalindo dan juga di Genesis, sebagai founder dan juga COO dari perusahaan tersebut. Nah, kita masuk ke segmen 2 tentang apa sih cerita-cerita Mas Ivan di industri MICE yang bisa diceritakan ke teman-teman PR people supaya kita bisa saling tahu tentang tips maupun kisah-kisah inspiratif dari Mas Ivan nih. Nah, kira-kira selama bekerja dan berprofesi di industri MICE, ada event paling menarik apa atau punya cerita paling menarik di event yang mana, Mas? Kalau bisa di-share. Ceritanya banyak sih ya, bingung jadinya. Semuanya menarik ya, semuanya menarik. Karena event, karakteristik event itu berbeda setiap event. Walaupun eventnya adalah event annual, masalah dan bermasalah pasti akan selalu berubah. Simple thing. JCC kira-kira Jakarta Convention Center kira-kira berubah nggak hall-nya, ukuran hall tiap tahun. Anggaplah hall A. Hall A dari tahun pertama kali dibikin sampai sekarang ukurannya sama. Segitu-gitu aja. Hall B juga sama, berubah. Tapi setiap kali kita mau bikin event, kenapa harus ngukur ulang ya? Iya benar ya. Kenapa kita harus ngukur ulang? Setiap kali kita bikin floor plan, kenapa harus ngukur ulang? Itulah uniknya industri ini. Gitu. Kita udah tahu JCC yang kali lebarnya segini. Bahkan sudah tahu pintu-pintunya lewat sini, pintu karyawan sini. Kalau kita mau nonton konser, karena kita orang dalam, orang sering pakai JCC, jadi kita tahu bisa menyelinap lewat mana. Iya, benar. Binder dan dat. Ketika kita bikin floor plan di JCC, pasti kita ngukur ulang. Datang ke situ, bawa meteran. Iya kan? Unik banget. Itu yang nggak pernah gue bisa jawab. Kenapa gue selalu kayak ngukur lagi. Mungkin kalau teman sahabat kita Ko Hendrali ya kalau dengar ini. Benar. Tim operation ya. Padahal filenya sama dia bikin tiap tahun. Betul. Tapi ngukur lagi. Bikin lagi. Mau setup, mau survei. Amin satu, mengukur dulu. Nah, ngapain ngukur kan udah tiap tahun bikin gitu. Bahkan mungkin setahun 2 kali 3 kali tempat yang sama. Itu uniknya industri MICE. Kedua, konsep pameran yang bagus belum tentu konsep yang laku dijual. Menarik. Konsep yang bagus itu, justru bukan berarti yang laku dijual ke exhibitor. Ya, gitu kan. Itu juga yang satu hal yang agak sulit saya menjawabnya. Kenapa?
Saya pernah bikin pameran yang cukup keren menurut saya. Pernah dengar juga teman saya bikin. Mungkin kalau dulu saya boleh sebut brand, teman saya dari Berlian itu bikin nama event namanya Entry Neverland. Itu pameran anak-anak yang sangat high tech, sangat keren, memanjakan anak dan orang tua dan bapaknya. Tapi ada father lounge, semuanya kalau ada ke situ itu pasti akan bagus banget. Tanpa mengecilkan arti event ini, susah banget jualannya. Konsepnya keren. Tapi ada lagi pameran bazar, pameran yang asal plotting, bro, jualannya gampang banget, pengunjungnya penuh banget gitu kan. Padahal industrinya sama, targetnya misalnya anak-anak. Itu yang selalu menjadi harus selalu dipikirkan tiap tahun. Kenapa setiap kali kita bikin event kita berpikir ulang lagi. Jadi tidak hanya mulai dari mengukur ulang lagi. Mungkin itu hanya analogi ya tadi saya mengukur ulang di mengukur ulang di tapi terus semuanya harus kita ukur ulang strateginya. Mungkin strategi tahun ini begini berhasil. Strategi tahun ini kita cukup beriklan di Kompas, di media Indonesia, ternyata nggak berhasil. Begitu tahun depannya kita melakukan hal yang sama, kita pindah pakai sosial media, malah kita gagal juga. Yang justru yang benar tahun ini adalah pasang di media cetak. Itu yang selalu bolak-balik mana yang benar. Tiap tahun pasti nggak akan ada yang sama. Setuju. Gitu. Uniknya pameran walaupun judulnya sama. Tiap tahun pasti kita harus berpikir ulang. Makanya marketing seperti Mas Tio di pameran yang sebelum-sebelumnya, tiap tahun masih mikir ide baru lagi. Kita harus create something new. We have to create something new. Karena ya itu, semua pasti berubah tiap tahun. Pamerannya sama, strateginya yang berubah. Betul. Gitu. Tiba-tiba tahun ini booming, wah alhamdulillah pameran kita ramai, pengunjung puas. Begitu tahun depannya, padahal kita pakai strategi yang sama, persis sama. Depannya hancur juga, nggak sold out, pengunjung sepi, marah-marah. Jadi itu yang bikin unik di event industri kita ini, di MICE industri ini, bahwa tiap tahun walaupun sama, kita harus mikir ulang lagi, tetap bisa bertahan. Kreativitas ya harus ada, tapi ya kreativitas jangan ada batasnya. Kalau kata orang kreatif, batasan kreatif itu adalah langit kan? Betul. Orang produksi batasannya plafon. Ya kalau produksi, kalau selama masih ada plafonnya dia pasang kayak rincing, pakai lighting, gantung dia. Kalau orang kreatif mau gantung di langit di mana? Terus saya mikir terus. Iya. Baik kalau udah mumet disuruh mikir, wah itu waduh udah nggak bisa lagi tuh. Udah off, udah stop, udah nggak bisa. Makanya the reason gue sedikit banyak sebenarnya amazed ya buat teman-teman PR atau marketing yang sukses membuat event sampai dia tuh tertanam di pikiran orang-orang, akhirnya menjadi legacy, dalam artian menjadi turun-temurun dari bapaknya, komunikasikan ke anaknya, terus setiap tahun akhirnya ada bisa dibilang kalau misalkan rame, ukuran rame itu beragam gitu ya, tapi ada lah visitor yang memang real visitor yang hadir tiap tahun. Nah itu gue angkat jempol banget buat teman-teman PR dan marketing sebuah event, karena benar kata Mas Iwan, gue ngalamin sendiri menjadi marketing di industri event atau di dalam sebuah event yang kita buat itu challenging banget. Kita harus mikirnya mikro ke event yang memang kita pengen eksekusi. Terus at certain point kita mikirnya makro terkait dengan industri-industri yang memang kita pengen grab, karena event sendiri kan kita nggak bikin sendiri gitu, kita kerjasama dengan brand-brand lain. Nah di masing-masing brand, bayangin aja kalau misalkan satu event, katakanlah event apa ya Mas yang pernah kita buat ya, kita ambil dari Panorama deh ya, katakanlah Franchise License Expo, Franchise License, ya pameran franchise, segmennya banyak banget, ada yang franchise makanan, ada franchise misalkan cleaner gitu ya, apa sih, cucian, mesin cuci, segala macam yang berkaitan dengan clean, ada yang berkaitan dengan hospitality, hotel-hotel tuh, zaman dulu. Nah itu, tiap segmen industri, dia memiliki pelaku industrinya beda-beda tuh. Makanan, dia punya asosiasi sendiri, terus yang kebersihan juga, yang industri kesehatan mungkin, atau industri perhotelan juga seperti itu. Jadi, menjadi marketer event itu
kayak semacam lu kuliah, tapi kuliahnya lintas bisnis, lintas pembahasan. Kayak mesti belajar segmen A, segmen B, segmen C, segmen D. Terus mesti tahu segmen A ini, oh behavior di industrinya seperti ini. Oh cara grab marketnya seperti ini. Terus kalau dikasih segmen yang berbeda lagi juga itu berubah. Makanya gue sempat sedikit kemarin hampir gila kayaknya waktu megang event industri, Mas. Event logistik. Karena sama atasan itu, sama head group kita, gue dijejelin sama 12 segmen industri. Transportasi, logistik, kan tajuknya transportation, logistik, and maritime. Tapi di masing-masing, transportasi ada darat, laut, udara. Logistik juga ada logistik kereta, logistik shipping, logistik apa lagi. Ada clean logistik, halal logistik, ada logistik yang sifatnya dangerous. Terus dari maritim pun ada banyak banget tuh, shipbuilding, ship apalagi ship-shipan lah, kapal-kapalan. Jadi bayangin aja gue di industri tersebut dijejelin dengan 12 segmen yang 12 segmen itu memiliki partner yang beda-beda, asosiasi grup yang berbeda-beda, perusahaan yang berbeda-beda, terus gaya pemasarannya pun berbeda-beda di tiap-tiap industri. Nah, itu menjadi marketing sebuah event tuh pemikirannya tuh apa ya? Kayak too much gitu, too much banget. Makanya nggak jarang kita ketemu pemikiran kalau ya setiap tahun kita memang harus riset ulang, kita harus pantau ulang, hitung ulang, karena ya itu lucu. Kenapa kita bikin segmen event itu aja, tapi kita hitung-hitung ulang, karena industri terus berubah. Industri terus berubah, gaya main terus berubah, gaya komunikasi terus berubah. Mungkin tahun ini bisa beriklan hanya di koran, taunya tahun depan pindah ke sosial media, terus tahun depan balik lagi ke koran, kayak gitu. Itu uniknya event sih. Memaksa kita untuk nggak berhenti berpikir gitu. Ya, karena itu tadi sesuatu hal yang tidak berubah aja, JCC, venue, itu harus kita hitung ulang. Apalagi ya lifestyle, teknologi. Kalau menurut saya, simple thing bahwa kalau Anda menjadi marketing event, Anda harus seperti seorang politikus. Seperti ya, bukan menjadi orang politikus, menjadi seperti politikus. Kenapa? Karena politikus pada saat ada sesuatu hal yang bisa dijadikan media politik, dia akan jadi ahlinya. Paham nggak di sini? Misalnya gini, saya boleh ngambil contoh ya, om kita yang sering pakai topi gitu. Oh, ya gue lepas deh, sama dong. Nah gitu, yang sering pakai topi di peci, digulung-gulung gitu ya. Tiba dia jadi ahli COVID. Pada saat ada kasus masalah ekonomi, tiba-tiba beliau jadi ahli ekonomi. Pada saat ada permasalahan teknologi, tiba-tiba dia jadi ahli teknologi. Nah itu. Jadi seorang marketing event pun harus begitu. Pada saat kita dikasih proyek tentang, oke, Mas Tio, tolong pikirin marketing tentang mining. Otomatis kita jadi ahli mining kan, gitu. Wah gimana caranya? Habis ngomongin mining, tiba-tiba Masnya dikasih project Comic Con gitu. Nah tiba-tiba jadi ahli komik gitu kan, jadi ahli anime gitu. That's why seorang marketing di event udah harus seperti orang politik. Ketika ada kasus apa, dia harus jadi ahli gitu. Itu yang teman-teman politik lakukan gitu kan. Ini jadi ahli apapun bisa. Makanya untuk penyelenggaraan event yang kurun waktunya setahun, itu sih waktunya mepet banget ya. Waktu awal gue masuk industri event, Mas, itu sekitar 8 tahun lalu. 8 tahun lalu ya, kurang lebih ya. Soalnya sebelumnya ya gue sebagai eksibitor, megang brand kan. Gue nggak tahu gaya berpikir orang-orang organizer. Gue masuk ke industri, meeting besar, terus waktunya timeline-nya gimana? Setahun. Terus gue dengan entengnya, rahang gue enteng gitu ya, ngomong, oh setahun masih lama lah, digebrak meja. Setahun itu cepet. Ya bener, ternyata setelah gue lakukan ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun gue jalanin event, buat tim penyelenggara event, khususnya tim operation, marketing, sales dari sebuah event, setahun itu bukan kurun waktu yang panjang. Ini sempit banget. Untuk membangun konsep, mengeksekusi, sampai partner-partnernya dihadirkan di dalam sebuah event. Ini benar-benar industri yang fast moving kalau gue bilang ya, si event ini.
Ya intangible banget soalnya kan event itu kan industri hospitality, jasa yang paling intangible setelah hotel. Kalau hotel kan sangat ada barangnya. Kalau pameran nggak ada barangnya. Kita venue punya orang, Betul. channel promosi punya orang, yang dipamerin barang punya orang. Iya. Lu punya betul. orang semua gitu. Kita cuma punya konsep bagaimana cara ngumpulin orang itu. Jadi ketika ada masalah yang mengakibatkan kita harus tersingkir seperti COVID-19 ini, ya kita akan paling duluan diselesaikan gitu kan. Nah, bagaimana kita berpikir ulang supaya itu tidak terjadi, yaitu tadi kreativitas teman-teman, kreativitas generasi milenial sih harusnya ya teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa yang dengerin, this is your time. Kalian sudah terbiasa dengan teknologi terbaru, kalian sudah terbiasa dengan lini komunikasi terbaru, ya, dan kalian juga satu generasi yang secara komunikasi harusnya kliknya lebih mudah. This is your time to show off your mind, your idea. Nah kalau kita kan, kita hanya bisa mengamati. Tapi saya amazed di new normalize kali ini, saya di beberapa klien saya kan sangat beragam ya. Pada saat kita bikin webinar, ada seorang nenek yang fasih banget mainin gadgetnya. Iya tuh ribet. Itu ada webinar yang pernah kita handle. Mohon maaf nih senior, wah itu kacau banget. Iya. Tapi dulunya ibu ini atau kakek ini WhatsApp call aja susah gitu. Tapi begitu sekarang ada dia tetap bisa, dan dia sering. Jadi beberapa narasumber yang cukup canggih juga, cukup ahli juga, dia tahu bagaimana nge-mute, unmute, gimana dia share screen dan segala macam. Oke, berarti mereka udah mulai terbiasa, beradaptasi. Hidup itu perkara bagaimana kita beradaptasi kan. Benar, setuju. Seorang ibu, seorang ini harus beradaptasi, walaupun mungkin bagi mereka itu sulit, tapi dia bisa. Nah, buat teman-teman yang masih mahasiswa, inilah saatnya ada. Gitu kan. Iya. Kadang-kadang dulu kita nggak didengar kan. Angkatan Mas Tio, saya mungkin kita mau fight generasi tua tuh susah banget kan. Karena semua pengalaman mereka punya, teknologi mereka bisa, semuanya ada, ilmu juga ada. Nah kalau sekarang generasi milenial yang oke, kita harus bisa, ini pandemi ini nggak semua orang belum ada yang bisa ngalahinnya kan gitu. Jadi istilahnya lagi status quo nih gitu kan gitu. Ya udah anak muda lah gitu kan, bersaing dengan orang-orang tua ini gitu kan. Kita udah tua kan kategorinya gitu ya gitu. Buat teman-teman mahasiswa gitu. Buat teman-teman read project, kalau masih read warehouse project, kalau lagi pada dengar ya, kalian udah pada tua sekarang ya. Jadi ya saatnya lah buat generasi muda create something kreatif. Tapi tolong jangan lupa satu, ini yang kadang-kadang saya sering temukan di generasi milenial itu adalah mental. Ada tim saya, begitu saya kasih push sedikit, dikasih tugas itu mereka ngerasa disuruh. Tolong kalau teman-teman masuk ke dunia profesional, dikasih tugas itu bukan artinya disuruh, tapi Anda diberi tanggung jawab. Challenge ya. Anda diberi tanggung jawab. Pada saat Anda bisa menyelesaikan tanggung jawab itu berarti Anda lolos kan, ke masa kehidupan berikutnya. Jadi jangan malu disuruh. Dikasih, anggaplah misalnya Mas Tio punya tim, fotokopi ini. Karena saat kita malas-malesan, Mas Tio pasti akan bilang, lu disuruh fotokopi aja kalau becus. Lagi akhirnya kita jadi malas lagi ngasih pekerjaan yang lebih berat ke dia. Betul nggak? Benar. Jadi kasih kerjaan bukan berarti disuruh, tapi Anda diberikan tanggung jawab oleh senior Anda. Ini keren banget sih, apalagi buat teman-teman yang baru masuk ke industri, yang baru masuk kerja. Mohon maaf nih, takutnya generasi sekarang, karena kita kenalnya generasi Z, generasi millennials yang erat
hubungannya dengan self-esteem. Jadi gue yakin teman-teman millennials juga sudah banyak personal branding yang kalian bangun dan kalian merasa kalian sudah mampu, tapi sebenarnya di industri itu kita tetap harus down to earth, dalam artian apapun yang diberikan oleh atasan kita, dalam bentuk tugas, dalam bentuk program kerja, apapun itu adalah challenge. Jangan pernah nolak challenge, accept the challenge. Kalau misalkan kalian bisa membangun komunikasi yang bagus dengan atasan-atasan atau senior-senior di industri, malah seniornya senang untuk ngasih challenge lagi. Dan dengan bantuan challenge itu justru kalian berkembang. Kalau misalkan nggak dapet challenge, gimana caranya berkembang? Ujungnya jalan di tempat gitu aja. Nah, kalau misalkan dunia event yang saat ini berlangsung dengan virtualnya, dengan online-nya, sudah bisa membantu senior-senior, mohon maaf nih ya, profesi senior yang usianya udah 50 ke atas, 60 ke atas, sekali lagi mohon maaf nih ya, membantu mereka untuk bisa dekat dengan digital, yang tadinya nggak bisa pakai WhatsApp, yang nggak bisa lancar pakai Zoom, sekarang pada lancar semuanya pakai Zoom, malahan menyaingi anak-anak muda. Nah, kita yang masih generasi muda, harus membekali diri dengan skill apa sih, Mas? Khususnya buat pelaku industri komunikasi dan event ya? Kalau saya simpel, artinya satu, berani bertanya. Kedua berani ngoprek. Kenapa ngoprek? Karena kan semua ada di tangan kita. Gadget di tangan kita, laptop di tangan kita, semua tangan kita kan semua dilakukan di rumah. Mungkin kalau perlu ke studio ya di studio. Berani ngoprek, jangan takut salah. Yang penting jangan download yang aneh-aneh aja. Manfaatkan aja yang platform yang sering dipakai, ada Webex, ada Zoom, ada Skype, atau mungkin ada WhatsApp ini, terus ada Google Meet, kan bisa kita manfaatkan juga semua produk itu. Ngoprek aja udah. Sekarang memang eranya teknologi. Eranya teknologi mungkin teman-teman milenial jauh lebih canggih dari saya. Teknologi saya main TikTok aja masih belum bisa-bisa sampai sekarang gitu kan. Kalau ada TikTokan di kantor, saya pasti minta anak-anak yang baru lulus kuliah, yang generasi milenial udah lebih jago bikin TikToknya. Edit dan bisa terbang itu susah banget deh. Loncat-loncat gitu. Iya, bisa terbang kayak gitu kan, aduh itu nggak ngerti. Ternyata anak saya yang masih SD kelas 5 bisa bikin kayak gitu. Viral lah gitu. Harusnya teman-teman generasi milenial sudah jauh lebih melek teknologi, dan sekarang saatnya teknologi di rumah. Jadi jangan terlalu percaya diri, overconfidence itu. Yes, betul. Karena ini mohon maaf nih ya, teman-teman saya selalu bilang, milenial sekarang ngomongnya jago, jago banget dah. Gitu. Kalau dikasih masukan jago banget, tapi gak saya kerjaan. Nah, itu saya sebenarnya paling gak suka dengar itu gitu. Begitu pencet dikit, jret langsung kan gitu. Langsung keluar. Mudah-mudahan itu tidak menjadi prototipe atau stereotype. Tapi yang pasti millennials yang struggle, millennials yang tangguh pasti banyak gitu. Jadi saran saya jangan pernah malas untuk belajar. Cari kenalan kemana-mana, jalin networking, itu yang selama ini saya lakukan. Jadi predikat Pak Tahu di saya tuh bisa jadi itu sebagai penghargaan buat saya. Teman-teman kalau nanya, Mas Iwan tahu ini nggak? Alhamdulillah saya bisa jawabannya. Itu karena apa? Rajin mencari networking. Kemudian kalau musuh nggak perlu dicari lah, pasti datang sendiri. Tapi kalau selama kita menjalin networking yang bagus, karena pasti akan tahu track record kita. Kemudian jangan terus belajar, walaupun kita udah pinter, udah ngerasa pinter, tetap belajar. Ketemu orang jangan langsung underestimate dia. Siapa tuh kalau dia lebih pinter, dan kita harus tetap rendah hati. Jangan lupa banyak berdoa, karena COVID belum ada obatnya. Banyak berdoa. Benar. Jangan sampai mati duluan sebelum sukses akhirnya tiba. Nah, pada akhirnya semua kembali lagi ke legacy, semua kembali lagi ke zaman dulu gitu ya. Apa yang gue dengar dari orang tua gue tentang jangan pernah berhenti belajar, selalu nanya, selalu ngoprek, terus jangan overconfidence, jangan cepat puas dengan achievement saat ini, itu kembali lagi kita ucapkan untuk generasi yang lebih muda. Jadi balik lagi,
ke legacy-nya, ke behavior kita sebagai manusia, bukan sebagai orang Indonesia. Behavior kita sebagai manusia untuk terus berkembang, terutama manusia sukses. Kalau misalkan kita nggak mau jadi sukses, ya udah diam aja rebahan di rumah. That's it, nggak usah ganggu industri. Nah, buat teman-teman yang memang sekarang di industri event, ya pastinya kan lagi susah-susah banget nih Mas. Di tempat Mas Ikhwan sendiri, pengen tahu, mungkin bisa diulang lagi, Genesis ini ada fitur apa sih yang mendukung si industri event ini? Atau apa yang sedang dikerjakan di usaha saat ini, Mas? Genesis saat ini kita support berbagai macam meeting Zoom. Basicnya sih dari aplikasi Zoom, kemudian kita coba repackage menjadi berbagai macam event. Misalnya fleet customer, pertemuan 3.000 dealer otomotif dengan breakout class bermacam-macam seperti itu, atau mungkin ada webinar yang satu sisi satu view. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa searching apa bedanya webinar sama Zoom meeting, itu gampang sih caranya ada. Jadi kita ada webinar, ada Zoom meeting dengan breakout class. Kita juga ada fitur-fitur registrasi yang memang basicnya si Genesis, registration system, kemudian yang akan dilakukan saat ini alhamdulillah sudah dilengkapi dengan WhatsApp Blast, walaupun memang belum asking name, tapi at least pesannya bisa langsung sampai ke masing-masing orang yang akan kita tuju, kita target WA Blast. Kemudian fasilitas lainnya kita juga menyiapkan tim show management untuk aktivitas online, mulai dari admin sampai dengan kru kita sudah ada. Jadi kita tetap tidak melupakan kru offline-nya, kru daratnya ya, kru kopi darat itu tetap kita, karena suksesnya webinar, suksesnya Zoom meeting, suksesnya fleet customer atau fleet dealer, fleet gathering, itu dari tim yang sudah paham di masing-masing job list. Jadi Genesis dan Gemalindo saat ini ngeblend jadi satu, ada IO-nya, tapi semuanya IO online. Termasuk wedding online-nya, resepsi wedding online yang ada. Itu yang ditunggu-tunggu tuh, konsep resepsi wedding online itu boleh di-share nggak nih? Penasaran banget. Sedikit ya. Dikit. Karena pasti banyak, karena teman-teman gue juga banyak banget yang nikahannya ditunda, Mas, terus terang. Dan gue yakin anak-anak muda sekarang kan, ya range umur nikah kan 25 ke 30 sekarang kan. Oke. Jadi basicnya adalah undangan seperti biasa kita kirim online. Mereka akan registrasi bahwa hadir atau tidak. Kemudian pada saat mereka hadir, kita akan kirimkan link Zoom. Di link Zoom ini kita siapkan beberapa breakout class. Salah satunya kita nyebutnya plenary class, dan ada satu plenary class, kemudian ada reception class, kemudian ada gathering class. Di reception class ini, misalnya Mas Tio hanya di screen hanya akan ketemu Mas Tio, kedua mempelai dan orang tua, kedua orang tua. Di situ mereka bisa saling menyapa dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu mereka akan kembali ke plenary. Kemudian pada saat di reception class itu di masing-masing frame mempelai dan orang tua, berarti kan ada 3, kadang-kadang ada 4 frame. Itu terdapat QR code. QR code yang bisa di-scan oleh tamu itu nomor rekening. Jadi bisa mau kirim ke orang tua, mau kirim ke mempelai, atau kirim kemana. Tergantung sponsor. Kalau sponsornya mempelai semua ya QR code-nya QR mempelai. Sponsor orang tua. Itu connect. Nah, kalau sponsor orang tua ya QR code-nya ke rekening orang tua. Jadi keren banget sih nih. Di situ. Kemudian di halaman utama di plenary room itu akan tampil 2 frame. Yang pertama frame tampilan si mempelai yang sedang ngobrol nantinya. Kemudian frame yang kedua adalah gallery view dari seluruh pengunjung yang datang. Yang akan kita rotate, muter-muter aja sih, ada siapa aja. Jadi at least ketemu semua teman-teman ya secara virtual ya. Ya, jika dibutuhkan, kita bisa bikin VIP room. Jadi nanti atau kalau khusus buat keluarga Bapak ini kumpul di sini. Langsung masuk ke grup itu, kemudian foto session. I see. Sebenarnya semua ada di Zoom, gitu ya. Semua begini, semua.
Nah, ini gue masukin tambahan ide nih Mas, karena kan kita harus dukung industri juga dong. Nah, pas foto session bisa tuh kolaborasi, kerjasama atau ditawarkan ke teman-teman yang mau nikah, teman-teman fotografer yang trennya sekarang apa ya? Fotografi WFH ya kalau nggak salah ya. Jadi dia fotonya dari rumah kan, menggunakan Ya, kamera, dia ya zoom juga terus dia foto. Nah, itu juga mungkin bisa ngebantu teman-teman fotografer. bisa, bisa. Nanti yang memang tadi awalnya hanya screen capture gitu kan, Mhm. mungkin dengan teman-teman dari teknologi fotografi bisa tidak hanya screen capture yang kita Iya, ambil gitu. bener. Dan Kita secara bisa, value jadi lebih besar lagi yang ditawarkan. Experience betul. weddingnya tetap berasa dan lain sebagainya ya. Jadi misalnya setelah ini selesai, nanti Hmm. tim fotografi buat digital booknya, digital album dari teman-teman fotografi, kemudian ada versi cetaknya juga untuk bisa disampaikan. Kalau perlu misalnya ada counter di bawahnya di sini gitu ada counter angpau sudah terkumpul berapa gitu. itu itu gamification banget sih, bikin tambah lagi loh, tambah lagi. Kalau sudah terkumpul sampai sekian juta dapat souvenir A, terkumpul sampai sekian juta dapat undian B. Iya, dan kita ada fitur waiting room seperti biasa. Jadi Ya, waiting room itu akan ada frame yang isinya counting down ya. plus bisa memorability si mempelai. Jadi ada video, ada foto. Jadi orang pada saat sebelum acara dimulai dia akan masuk ke situ, dia akan lihat counting down dan foto-foto memorability. Sepertinya kalau di gedung kan ada foto-foto gitu kan. Pada saat kita ngantri mau nikah tuh mau salaman ada foto-fotonya, ada videonya gitu. Nanti Keren. kita buatkan di waiting room itu dalam bentuk divisi, ya kan looping terus. Ini Jadi sedikit banyak ngejawab apa yang sering gue obrolin di sesi PR Talk sebelumnya, kalau online event, virtual event itu tidak sekedar perkumpulan secara online aja, tapi harus ada value di sana, value yang diberikan secara spesifik ke para peserta online. Karena dari value itulah yang bisa membuat teman-teman peserta online itu semakin memahami esensi dari adanya kegiatan online itu seperti apa. Jadi nggak cuma asal kumpul-kumpul, ketemu, ngobrol, that's it, selesai. Itu nggak akan ada dampak secara ya, positif ke mereka gitu ya. multiplier efeknya juga ada mas. Ya, Multiplier benar. efeknya adalah satu selain kru yang bekerja, tim admin yang bekerja. Karena ini sistemnya kayak gini, face to face ya. Ada Hmm. wajah saya, ada wajah Mas Tio. Otomatis make up akan banyak dipakai. Jadi kita Hmm. bisa kalau kontennya pinter, bisa cari sponsor nih gitu, make up Iya, by siapa. benar. Tetap si pengantin itu didandani gitu kan normal. Karena Benar. kita framing kita bisa dipakai buat fasilitas sponsorship juga gitu kan bisa dipakai Yes. gitu, untuk Yes, kayak gitu. setuju. Karena kalau misalnya kayak gini orang sama-sama pasti akan dandan walaupun dandannya cuma setengah gitu kan segini. Nah, hai selamat gitu begitu Bawahnya pendek gitu. benar, ini harus cepat dilakukan sih Mas, karena kita harus dukung industri supaya maju lagi semuanya. Jangan sampai industrinya kelelep nih sama si COVID ini. Justru karena ada ide-ide yang seperti ini, justru membuat teman-teman di industri semakin semangat gitu loh. Jadi semakin mau berkreativitas. Tadi yang Mas Iwan sebutkan itu udah bisa dilihat sebenarnya banyak banget yang dilakukan gitu ya. Dari registrasi, terus setelah registrasi ada breakout room, berapa banyak sesi breakout room yang dibuat. Ibarat kata kalau gua ngelihat wedding sebelumnya yang ya gua alamin sendiri, itu rundownnya, semua rundownnya itu per partnya dipecah menjadi satu aktivitas di dalam Zoom, dan mungkin ada ruangan-ruangan khususnya. Berarti bisa dilihat tuh pecahan rundown, berarti ada beberapa admin yang harus terlibat. Nggak Ya, cuma admin yang terlibat di sana, teknologi apa aja yang masuk. Ada teknologi pengumpulan dana ampau, ada teknologi misalkan ya si fotografi itu, ada teknologi terkait dengan mungkin si weddingnya pengen pakai background virtual yang dia bikin sendiri, butuh desainer di sana, butuh mungkin ilustrator 3D, animation, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget yang akan terlibat dan pastinya bakal menghidupkan kembali nuansa exhibition atau nuansa event, khususnya buat iya. para pekerja kreatif. Dan yang lebih memungkinkan lagi kayak misalnya yang saya pakai untuk yang breakout room 20 kelas buat salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia multinasional, kita tetap sewa hotel.
Oke. Karena setiap breakout room itu ada satu orang speaker. Dan speakernya harus ada di situ. Dia pengen saya tetap ada di venue. Jadi kita buat 20 mini studio yang ada breakout room. Hotel pun kepake. Dan ballroomnya, yang ballroom besar ya ruangan yang paling besarnya aja sebagai wedding hall. Jadi semua industri akan hidup, harusnya insya Allah hidup. Kalau memang semua udah oke, idenya sama, kita bikin wedding online, tapi konsepnya gini. Sama semua konsepnya, hotel pasti akan hidup, yang Mas Tio tadi sebutkan juga akan hidup semua. Dan akhirnya kita berjalan dengan new normal. Yes. Ya kan? New normal. Yang kepake cuma aja online. Betul. Nah itu sedikit ya bocoran ide, jadi teman-teman yang mau pakai ide atau mungkin bisa mengembangkan ide itu, please. Tapi hubungi saya juga, biasanya bisa belajar juga. Genesis ada Instagram ya Mas? Genesis belum, kita masih di Gemalindo Kreasi, sama YouTube kita di Gemalindo Kreasi. Yang ada hanya Instagram saya di sini nih. @ikhwan Instagram saya. Oke, ntar gue gedein pada saat produksi, jadi teman-teman yang lihat di YouTube bisa ngelihat. Kalau yang di Spotify ini gue kasih tahu @ikhwansofwan, ICHWANSOFWAN. Nah itu Instagramnya, monggo silakan terkoneksi dengan Mas Ikhwan, karena tadi seperti yang Mas Ikhwan bilang, Mas Ikhwan juga butuh kontribusi dari teman-teman di industri untuk tahu update terbaru terkait dengan kondisi saat ini supaya bisa di-solve masalahnya dari sisi event management di Gemalindo. Nah, terakhir kita mau mengkerucutkan ke pembahasan PR karena Mas Ikhwan ini salah satu alma mater UI, Universitas Indonesia, dan dari kejuruan public relation, komunikasi, dan terjun di industri event dan lain sebagainya. Gue mengkerucutkan ke tagar yang diusung sama ini Mas, Asprapi ini tagarnya inspiratif banget. New Normize. Ya. Terkait dengan tagar tersebut, campaign New Normize, Mas juga member Asprapi. Kira-kira dari sisi komunikasinya, apa yang mereka lakukan untuk mendukung campaign New Normize ini, Mas? Oke. Basically, plesetan ya udah pasti ya, dari New Normal kan. Karena kebetulan kita di industri yang sama, di MICE, kita coba-coba buat New Normize. Ya, New Normize itu apa yang sudah kami lakukan adalah, yang pertama kita menyusun dengan kementerian terkait bagaimana kita bisa menyusun protap MICE terbaru yang bisa minimal sudah bisa dijalankan oleh anggota kami, anggota Asprapi tersebut gitu. Mungkin harusnya sih yang ngomong nih Pak Andreas nih, bocorannya itu aja, tapi beliau yang harusnya bisa menyampaikan apa sih protap MICE yang terbaru gitu kan. Nah, tapi itu bocorannya. New Normize ini sebagai semangat baru buat teman-teman industri MICE, khususnya member Asprapi, bahwa kita jangan tinggal diam. Betul. Kita harus, karena kita melawan pasti susah, karena belum ada obatnya. Jadi kita harus cukup berdamai. Kalau kata zaman dulu bilang, kalau nggak bisa dilawan, dirangkul gitu kan. Karena kita kalau kita terus diam, kita bingung, kita nggak tahu ngapain, ya pasti akan susah. Apalagi industri kita itu industri tertier. Industri tertier ya kita harus fight lebih fight lagi ya. Dan New Normize itu adalah semangat baru kita, bahwa MICE di era terbaru kita punya semangat baru bagaimana bahwa pakai masker di depan orang itu udah nggak aneh gitu kan. Justru yang aneh ya nggak pakai masker gitu. Bahwa nggak mau salaman itu bukan hal yang nggak aneh, bahkan kalau tempat salaman jadi aneh gitu kan. Pameran sepi, pameran kosong atau sepi nggak ada orangnya itu keren. Pameran bejubel itu jelek, kayak itu dulu gitu. Kebalik ya. Saya yakin fasilitas pameran semua akan contactless semua gitu. Pembayaran, tiket masuk, tap and go, semuanya tinggal scan. Disitulah Genesis yang akan bekerja gitu. Mantap. Semua udah nggak pakai orang lagi, tapi pakai turning style gate-nya. Orangnya 10 itu tetap ada, tapi dalam posisi pasif. Gitu kan. Inline tetap ada, tapi posisi standby. Semuanya tim kru tetap ada, tapi posisinya tidak lagi memegang, tapi lebih ke memperhatikan, biarkan mesin yang bersentuhan. Bagaimana kita, ya, bahkan mungkin akan lebih banyak tim cleaning service, karena setiap kali habis ada sentuhan, dia akan bersihin. Sentuhan dia akan bersihin. Iya, dan itu pasti butuh banyak, karena satu orang masa
tiap menit begini, udah mati dia gitu kan. Berarti Jadi menarik banget tahu nih. lagi. Ini menarik banget, hal baru untuk kita. Berarti dengan adanya new normalize ini, status kita sebagai pekerja ini seperti meningkatkan kompetensi. Ya, Meningkatkan kompetensi yang tadinya hanya gatekeeper, menjaga gate, kita naik levelnya menjadi pengontrol teknologi. Yang tadinya kita sebagai cleaner, tapi kita sekarang bisa menjadi safety guard atau tim kesehatan dalam sebuah event. Which is itu sangat inspiring dan sangat mendorong sih buat teman-teman kita yang bekerja di industri buat terus berkembang mendukung industri pameran khususnya. Nah, ISS pasti akan booming sekarang. iya benar. Nah ini yang menarik buat kedepannya berarti para jomblo nggak usah khawatir kalau datang ke event foto sendiri Iya, dapat jempol banyak gitu. nggak usah malu. Dulu foto sendiri malu, sekarang bangga. Bangga dapat jempolnya banyak. Ya, Terus gitu. para marketing jangan khawatir kalau foto eventnya sepi, nggak akan dimarahin sama bos-bos kalian lagi karena semakin banyak dapat awareness. Tapi perlu diingat, saat ini fokusnya event adalah bukan menjaring crowded, tapi mengkomunikasikan value. Fokus ke value apa yang bisa kalian tawarkan ke komunitas, baik ke buyer maupun ke seller yang kalian punya sebagai partner bisnis teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan gue boleh wrap up, gue boleh rangkum, dari diskusi kita sekarang, ya pada intinya semua akan berubah. New Normalize, tagar hashtag New Normalize ini semacam kalimat penyemangat yang diberikan oleh Asprapi, Asosiasi Pengusaha Pameran Indonesia, untuk para pekerja event dan efeknya meluas untuk para pecinta event secara luas di Indonesia, saling mendukung industri MICE untuk masuk ke era New Normalize. Di era New Normalize ini pasti banyak yang berubah, tren konsumennya berubah, habit dari orang-orangnya berubah, nggak cuma orang-orang pengunjung event, dari pekerjanya pun berubah, bisnis khususnya itu pasti berubah. Yang harus dilakukan adalah terus beradaptasi, terus bisa menghadirkan value-value yang spesifik di event masing-masing. Jangan khawatir ketika eventnya sepi, tapi khawatirlah ketika eventnya tidak bisa memberikan value yang sesuai ke target klien kalian. Know your audience, dan yang paling penting selain itu adalah mentalnya harus dibangun. Karena setelah ini pasti bakal banyak ombak-ombak baru yang akan menggoncang strategi bisnis kalian, terutama seperti Mas Ikhwan sebutkan tadi di segmen sebelumnya, setelah tahun 2021 mungkin para pengusaha event, para pekerja event masih banyak hutang-hutang yang harus dibayar. Jadi mentalnya harus terus dipupuk dari sekarang, tapi jangan sampai nggak melakukan apa-apa juga. Karena salah sebagai pebisnis di industri kalau dengan adanya COVID-19 ini kita hanya berdiam diri. That's a wrong decision. Lakukan apa yang kalian bisa lakukan, be active, be presence. Tetap lakukan hal-hal apapun yang membuat kalian tetap hadir di komunitas kalian. Karena pada saatnya nanti sudah kembali normal, komunitas kalian pastinya akan kembali menjadi klien kalian dan mendukung bisnis-bisnis yang kalian lakukan, khususnya untuk event itu sendiri. Tagar ini menjadi penyemangat untuk menyambung tagar ini supaya efeknya semakin besar lagi, karena pendengar dari We Are PR atau PR Talk ini rata-rata teman-teman di dunia event dan teman-teman PR people, mahasiswa dan lain sebagainya. Pastinya teman-teman event organizer saat ini lagi sering posting di Instagram masing-masing atau di channel komunikasi masing-masing, posting konten-konten menarik lah. Ada yang posting virtual conference, ada yang bikin podcast, ada yang sekedar kerjasama dengan brand-brand yang mereka sudah punya untuk menghadirkan satu konten-konten di Instagram mereka terkait dengan informasi pandemi COVID-19, cara penanggulangan, dan lain sebagainya. Jadi ini sekarang di Instagram, di sosial media ini lagi banyak postingan-postingan yang dilakukan oleh teman-teman pekerja event. Terutama buat teman-teman yang tadinya nggak pernah bikin event, sekarang bikin online event, bikin virtual event. Salah satunya seperti PR Talk, We Are PR. Jadi setelah ini, tolong teman-teman, kita dukung industri event ini. Event apapun yang kalian buat, pakailah, gunakanlah hashtag New Normalize. Dan ditunggu Asprapi konten-kontennya. Semoga ketika teman-teman menggunakan search engine di Instagram, ketik hashtag New Normalize, sudah ada protap-protap standar terbaru yang diinformasikan oleh Asprapi sebagai penyambung lidah, penyemangat buat industri event di masa yang akan datang. So, seperti itu aja dari gue. We Are PR kita tutup dengan edisi kita hari ini tentang bagaimana event ke depannya, apa dengan event, what, when, where, why, who,
how. New Normize. PR Talk, signing out. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan PR Talk, terutama untuk teman-teman dari Kita Mahasiswa ID, Ekonom Channel, dan Info Event. Nah, kita juga mau infoin untuk acara Communication Avenue 2020 by Himsikom UPH dari tanggal 24 sampai 28 Agustus 2020. Ada 5 kategori kompetisi. Untuk detailsnya bisa cek aja ke akun IG @komviuph dan juga @prpr community. Oke deh, sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Bye!